Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan ekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat semua, saya dapat kabar mengejutkan dari portal islam.id. Ini judulnya ngeri-ngeri sedap ini. Lawan Jokowi, 94,7% ASN tolak ibu kota pindah. Mending pensiun dini. Wah, ternyata penolakan bukan hanya muncul dari kalangan pengamat, praktisi, tokoh, masyarakat di Kalimantan, tapi juga di Jakarta. ASN-nya yang terlibat dalam proses pemerintahan di ibu kota 94% lebih, ini sudah hampir 100%. Luar biasa ini. Kita simak detailnya ya. Hampir semua aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS menolak rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Penolakan atas rencana Presiden Joko Widodo tersebut didapat berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM). Ini saya kira akurat ya penilaian, karena populasinya juga terdata dengan jelas. Hasilnya, sebanyak 94,7% ASN menyatakan menolak jika ibu kota dan pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan. Direktur Eksekutif IDM Harli Prasetyo menyatakan survei tersebut dilakukan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan terhadap 1.225 responden yang tidak lain adalah ASN itu sendiri. Mereka mewakili sekitar 800.000 ASN yang bertugas di pemerintahan pusat. Cukup besar, sampel 1.225 dari 800.000. So, sangat besar itu. Nah, jadi yang setuju hanya 3,9%. Sisanya abstain. Nah, ada dua alasan kenapa menolak. Pertama, menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu sebab sarana yang berkualitas banyak di Jakarta. Sebanyak 92,6% ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru. Sementara itu ketika ditanya bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, 78,3% akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya. 19,8% akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu. Ini angka yang sangat tajam. Ini masalah baru. Apakah pemerintah sudah mengantisipasinya? Ya enggak tahu. Bertanya saya. Belum persoalan ekosistem lingkungan hidup yang ada di sana. Yang juga kita dapatkan informasinya, belum ada perencanaan yang matang. Jadi lagi-lagi kita melihat proses rencana pemindahan ibu kota negara ini tidak tepat atau minimal tidak saat ini. Kan mestinya nih logikanya di sana dibangun dulu sebuah komunitas. Kan logikanya mestinya di sana itu sebelum pemerintahan ada dibangun dulu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Jadi yang merasakan pertama kali adalah orang Kalimantan. Tapi kalau sekarang prosesnya pemindahan dulu, siapa yang dapat cuan? Kan pendatang. Begitu saja logikanya ya. Dan bayangkan 78% akan pensiun dini. Mereka akan memilih pekerjaan lain. Apa enggak repot itu negara? Harus merekrut lagi. Belum tentu bisa didapatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan ibu kota baru. Gimana kalau orang-orang hebat, orang pintarnya nggak mau? Kan repot. Ini masalah baru ini. Jadi mohonlah pemerintah bijaksana dan bijaksini ya. Pertimbangkan secara matang, secara komprehensif. Dan nanti kalau sudah dikaji ulang, laporkan kembali ke rakyat ya, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Jokowi pastikan bangun 8 lapangan sepak bola di IKN, dibiayai FIFA. Wow, dibiayai FIFA 8 lapangan sepak bola. Oh, ini maksudnya presiden ke-8 kali ya nanti yang meresmikan. Di IKN yang belum jadi apa-apa.
Dan satu lagi tambahan informasinya, nanti kita lihat berita aslinya ya. Janjinya tahun depan selesai semua. Nah, kan Februari bulan tahun 2023, berarti Februari 2024 itu selesai, ya sekitar 8 bulanan lagi. Apakah mungkin? Sedangkan IKN-nya saja nggak kelihatan juntrungan. Ada, tapi proses pembangunannya kan nggak kelihatan itu. Nah, kita sekarang coba simak di Tribun ya. Oke. Jokowi pastikan akan dibangun 8 lapangan sepak bola di IKN, anggarannya dibiayai FIFA. Mau nggak ya FIFA ya sebenarnya? Kan dia pertama ini kalau bicara lapangan sepak bola, yang bicaranya Pak Jokowi, masa sih lapangan sepak bola ala-ala kelas Tarkam begitu, yang asal ada lapangan udah jadi lapangan sepak bola. Kan enggak gitu kali ya. Karena yang bicaranya presiden. Kalau bicaranya kita-kita ya mungkin saja bisa jadi begitu. Tapi ini kan enggak. Ini presiden yang bicara. Maka mungkin interpretasinya yang tepat adalah itu sebuah stadion. Stadion mewah. Anggaplah seperti JIS. Biayanya 5 triliun. 5 kali 8, 40 triliun. Luar biasa. FIFA anggarannya dari mana? Masa FIFA ngutang? Tribunnews.com Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan akan membangun sebuah pusat latihan atau training center di kawasan ibu kota Nusantara untuk mendukung persepak bolaan Indonesia. Presiden mengungkapkan nantinya akan terdapat 8 lapangan sepak bola di sana. 8. Memang Pak Jokowi tidak menyebut stadion ya. Tapi ya tadi, masa sih sekelas presiden bilang lapangan itu lapangan asal ada kotak saja gitu. Seperti yang ada di kampung-kampung kan enggak gitu. Barangkali bangunan itu juga nanti harus masuk dulu tuh gedung-gedung pemerintahan. Selesai 1 tahun. Wow. Padahal baru kemarin-kemarin Pak Jokowi ya ke mana? Ke Singapura gitu ya, ke Australia itu. Masih nyari-nyari investor itu. Ya betul, kita harus hati-hati bagaimana cara memilih pemimpin. Seperti di buku ini ada di judulnya. Suara Anda menentukan perubahan bangsa. Jadi kita harus hati-hati nih, kita mau tetap begini saja atau kita mau meningkat kemampuannya, kesejahteraannya, ekonominya, keharmonisannya dan seterusnya. Presiden mengungkapkan nantinya akan terdapat 8 stadion, 8 lapangan sepak bola. Lapangan sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun. Berarti dari kapan? Ya dari semenjak Pak Jokowi mengucapkan itu. Ucap Presiden di IKN Kabupaten Penajam Pasir Utara Jumat 24 Februari 2023. Terus kalau terbukti gimana? Ya bagus dong. Kita akan apresiasi kalau betul-betul terbukti. Hanya sekarang kan belum terbukti. Nah, kita bicara indikasi. Jangan sampai kemudian kita terpeleset ya atau termakan oleh janji-janji yang tidak ada realisasinya. Kan apa kabar 11.000 triliun yang ada di kantong Pak Jokowi? Contohnya kan begitu saja. Kecuali ini mau dibuat seperti SMK misalkan ya, jadi mobil goib. Ini stadion ada tapi stadion goib kan. Ya masa juga begitu gitu.